main karakter banget, bisa nyemangatin semua orang dengan skill ceramah dengan bacot no jutsu. bacot no jutsu yang ada di Naruto. Anda tahu kan Naruto? Nah itu sih menurut gua nggak ada nih di sini, dan semua karakternya tuh punya andil masing-masing gitu. Jadi itu sih menariknya menurut gua. Nah, tadi kan kita udah bahas nih macam-macam, kayak misalkan lu kubu mana, Jaegeris atau aliansi, atau enggak apa yang lu rasain ketika kalau menjadi orang di situ. Nah, sekarang ketika kalau kalian dikasih power untuk mengubah dunia, ibaratkan kita tuh seperti Eren gitu lah gitu ya. Eren, ketika kaum kalian difitnah gitu kan, tapi juga kalian punya kekuatan untuk mengubah itu, apa yang bakal kalian lakukan gitu? Kalau dari gue sendiri, gue bakal ngemusnahin orang-orang yang menurut gue salah. Yang berarti kayak ngehidupin lagi rambling, dan semuanya ngerambling lagi gitu sampai nol lagi, sampai nol, terus yaudah silakan keluarga saya hidup bahagia. Ya berarti Eren banget itu ya. Eren Kan banget. kalau Eren gitu kan, semua luar paradis dihancurin, sisain paradis gitu kan. Berarti Eren banget lu. Eren banget. Biar bisa enak-enak sama Historia. Historia atau Mikasa atau dua-duanya. Dua-duanya dong. Kalau lu Des, gua seandainya gua nih ya dikasih power yang begitu besar sampai bisa mengubah dunia. Dan itu bagi gua itu begitu gua memegang power, nggak mungkin gua itu nggak abuse power gua. Seperti Toro gitu kan. Ya, dia iblis banget nih orangnya. Cowok Cowok dasar semua sama aja. Jadi sebenarnya gue juga bingung nih, apa ya, mencari Penuh dilema gitu ya. Penuh dilema gitu, gitu. Pasti. Pengen damai tapi nggak bisa juga. Nggak bisa damai, Nggak bisa damai. Pasti ada salah satu yang dikorbankan kan. Harus. Nah, makanya kenapa waktu itu, makanya bacalah Naruto. Kenapa dia bisa bikin semuanya happy ending? Karena dia bisa bacot gitu. Si Eren tuh kan kayak all action doang, dia nggak bisa ngomong-ngomong gitu. Makanya kalau di Naruto itu waktu dia misalnya nih ya, contoh aja waktu Pain nyerang Konoha, kan dia juga cuman apa ya, Naruto udah langsung nggak dendam kan dia waktu bacot no jutsunya, menerima juga gitu ya. Dia bilang tuh gua akan menerima kebencian lu, gitu. Berarti kalau ini kan anggap kaummu yang dibenci diterima aja, dan itu dia menerimanya, nggak dia sebagai pemimpin, dia menerimanya itu, jadi kebencian dia terima semua gitu. Lampiaskannya ke gua, jangan ke kaum gua gitu. Di situ cara dia memutus rantai kebenciannya di situ. Ini kan kayak rantai ya, never ending gitu, cycle. Kebenciannya nggak akan pernah selesai kalau kayak gini. Sebenarnya yang Zik itu salah satu apa ya, solusi lah ya, solusi yang cukup jahat. Walaupun Eren lebih jahat gitu, cuman ya gimana, Zik kan nggak pengen bunuh siapa-siapa juga gitu. Nah jadi kalau seandainya ada Naruto di dunia AOT, mungkin dia bisa memberikan solusi yang nggak ada jangan pakai QB-nya dia ngancurin semuanya. QB dia membunuh semua. Bisa pakai Titan. Iya. QB mati by the way. Saya di sini untuk nonton spoiler AOT ya, bukan Naruto. Kena spoiler Naruto aja. Kalau dari lu sendiri Bim? Kalau gue sih gimana ya, untuk menjadi seperti yang Desian omongin butuh jiwa yang besar ya. Sedangkan gue tidak punya jiwa sebesar itu. Jadi apa ya, tapi untuk kayak Toro bilang juga, gue tidak setega itu juga gitu. Karena ngebayangin orang-orang yang gak tahu apa-apa diinjak-injak gitu kan, hancur dalam hitungan detik gitu kan. Jadi kalau gue sih apa ya, gue kayaknya bakal milih kayak Zik sih. Cuman tapi gimana ya, itu juga agak bingung ya ketika ngelihat masa depan suatu kaum lu yang mentok di usia misalkan udah di usia segitu tuh, udah nggak bisa lagi, itu udah orang terakhir produktifnya, nggak ada lagi kelanjutannya. Sedih juga gak sih ngelihatnya kayak gitu, udah nggak ada masa depan. Tapi ngelihat orang-orang yang mati juga kan nggak tega juga gitu kan. Sama-sama inilah ya, sama-sama bimbang juga gitu, mau ngestop kehidupan si para paradis, nggak tega juga. Mereka hidup itu lebih dekat kan, lebih dekat sama kita gitu kan, paradis. Makanya menurut gue sih untuk Zik, untuk pola pemikiran untuk Zik ya, dia siap menerima orang terdekat akan musnah
dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, menurut gua ya. Bisa hidup kan konsep iya, masih kan, hidup bersama lempar bareng-bareng gitu kan, lempar bola bareng. Tapi dia udah tahu dia tuh berakhirnya paling di umur 50-an, tapi dia udah tahu gitu akhirnya tuh, dan itu masih merasakan hal yang panjang. Tapi kalau si Aaron kan ya udahlah mati sekarang aja lah. Gua abisin semuanya nih. Ya udah awal lagi gitu. Kayak sakit hati dari awal doang gitu loh. Udahlah mati duluan, dah. Dan gua melakukan kehidupan yang jauh lebih bahagia gitu. Paling poligami saja itu ternyata. Emang mesum. Iya, lihat Aaron emang penuh untuk menjadi sosok Aaron itu butuh jiwa yang besar sih, karena dia harus dia hidup di atas ironi. Ironi di atas ironinya lagi. Dia ingin hidup bareng sama teman-temannya dengan cara menjauhkan teman-temannya agar teman-teman bisa hidup lebih baik gitu. Kan dia harus gimana sih bisa membuang harapan demi hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi ya kalau gue sih mending gue hancurin buminya gitu, gue rambling ke tengah bumi gitu, hancur semua. Udah semua mati. Tamat. Itu kan ceritanya sama kayak saya. Enggak, kalau lu kan demi poligami. Enggak. Tidak. Imonya suicidal ini. Tidak. Jadi karena dunia itu tidak ada yang benar-benar baik di dunia itu ya. Yang kita mati bersama-sama. Dari tadi kan kita bahas tuh tentang cerita EOT. Nah, dan kita kerasa juga ya di dunia realnya nih, kita terbagi atas beberapa banyak kubu juga nih, antara Jaegeris, terus si siapa dari Paradis, sama satu lagi dari Marley nih. Ini gara-gara semuanya gara-gara Bang Haji nih. Bang Haji Anda. Bang Haji, kamu tuh membuat kita terpecah juga. Terpecah di dunia nyata. Iya. Nah, menurut lu Des, lu kubu siapa nih, dan lu ngelihat sosok Aaron itu jahat atau enggak menurut lu ya? Jahat atau enggak? Jahat atau enggak? Aliansi kan terbentuk saat selesai lah di perang di Paradis selesai dan Aaron udah mulai rambling di mana aliansi mulai terbentuk kan. Pas awal-awal gue masih mendukung aliansi dong. Karena di situ Aaron kayak udah langsung jadi antagonis. Protagonisnya nggak tahu siapa sih protagonisnya. Nggak ada yang baik di sini. Jadi pas itu gue masih aliansi megangnya. Nah, kayaknya pembagiannya itu bukan antagonis atau protagonis, tapi aliansi atau anti-hero. Hero atau anti-hero. Sebenarnya itu juga balik lagi tergantung persepsi itu. Iya, makanya dari lu gimana? Ini sulit sih sebenarnya. Cuma awal-awal gua sih masih megang aliansi. Karena kan situ Aaron terkesannya jahat. Saya pengen happy ending dong. Tidak mau saya mengikuti ending Bang Haji. Nah, semakin kesini kayaknya mending Aaron aja udah yang menang. Kayak kagok gitu loh. Udah banyak orang yang mati gitu ya. Iya, udah banyak yang mati. Iya. Happy ending bagaimana caranya? Gitu kan. Pusing juga, ini udah mati, itu udah mati. Kayak kagok lah, mending happy ending biarkan air mata ini keluar gitu kan. Jadi walaupun dibilang Aaron jahat, Aaron jahat. Cuman emang itu yang harus dilakukan gitu. Aliansi juga dia punya alasannya sendiri. Jadi nggak ada yang dibilang jahat. Ya Aaron jahat udah pokoknya mah. Aaron jahat lah. Iya, cuman saya mendukung juga gitu. Saya suka Aaron jahat. Kalau dari lu Bim, lu kubu siapa nih? Kalau gua kubu pusing sih udah ngomongin kubu. Karena di LT ini kan nggak jelas siapa yang baik, siapa yang jahat kan. Baik dan jahat itu tergantung persepsi mana yang kalian pegang. Kalian hidup di mana. Itu kan tergantung di situnya gitu. Gua juga sudah memulai berhenti mendukung Aaron, maksudnya bukan mendukung Aaron ya. Berhenti mengira Aaron adalah tokoh protagonis yang satu gitu ya. Setelah tahu orang-orang bangsa Eldia yang di Marley, yang buangan itu. Kan mereka kayak diasingkan lah. Terus juga dihina-hina, gimana mereka juga harus berjuang. Makanya kan kayak si siapa Bertolt Anna sama si Rainer keluar demi memperjuangkan kemerdekaan mereka gitu kan. Itu kan baik juga gitu kan. Ketika tahu itu dan mereka menyerang Paradis, lu jadi berubah tuh pemikiran gua khususnya gitu ya. Berubah kalau mereka tuh enggak sepenuhnya jahat itu. Mereka hanya memperjuangkan apa yang mereka percayai itu akan membawa hidup mereka lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan nanyain gua dukung yang mana, tergantung lagi yang tadi. Gua hidup di mana, gua
teman-teman gue siapa, gue mulai dari kecil sama siapa. Kalau gue kecilnya sama Eren, gue bakal jadi Jaegeris itu. Karena ngelihat ketika yang baru keluar dari ngelihat laut terus nyebrang, ngelihat kalau kaum gue difitnah udah pasti jahat gitu ya, udah tidak bisa ditolong lagi ya, apa yang mau gue lakuin lagi gitu. Apakah gue bakal ceramah, ayo dong percaya sama gue, sama kaum gue baik kok, itu nggak semudah itu gitu. Gue ya mungkin akan sedikit mendukung Eren gitu, tapi kalau misalkan gue tidak tahu apa yang terjadi, gue ya bakal menjadi aliansi gitu. Kayak kok gini sih, apa salah kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang tidak menindas orang Paradis, kenapa harus kita juga dihukum? Apalagi melihat sejarahnya juga, emang orang Eldia tuh udah salah dari awal mereka terbentuk gitu, bener nggak sih? Iya betul. Ya kan, mereka udah salah dari mereka terbentuk gitu, apalagi yang Yamirnya gara-gara babi gitu kan, itu udah salah dari mereka terbentuk. Jadi gue lebih udahlah terima aja, itu emang udah takdir yang kalian kalian pupuk dari awal ya udah terima aja gitu. Makanya ya kalau misalkan gue ada situ, gue terima gue setuju dengan yang Sizik lakuin. Kalian boleh hidup, tapi udah nggak usah berkembang biak lagi. Agar kekuatan Titan nggak dipakai lagi seenaknya, dan ya udah gitu, nggak ada yang tersakiti lagi. Jadi konsekuensinya yang tersakiti itu orang-orang Paradis, yaitu konsekuensi karena mereka dari awal udah salah gitu. Walaupun ya bukan yang salah leluhurnya ya, cuman ya konsekuensi. Tapi menarik sih, kayak misalkan yang tadi lu sebutin ya, si Zik itu meminta kepada orang-orang Paradis supaya stop lah untuk berhenti berkembang biak. Tapi kan sedangkan ada Titan juga yang di luar Paradis, yaitu si Zik juga. Zik, terus misalkan si Annie keluar juga bisa lepas dari Paradis, terus si Renar, terus ada Warhammer Titan misalkan yang masih hidup. Itu kan mereka juga ada satu momok yang mengerikan juga gitu. Ada Titan yang masih hidup juga di situ kan gitu. Kalau si Zik dia kutukannya ke semua yang bisa jadi Titan kan? Iya. Jadi, tapi kan di situ juga ada satu kehidupan Titan yang masih berlangsung. Tapi Paradisnya udah pada mati juga gitu. Nah menurut gua sih, kalau gua sebagai harus memilih kubu gitu ya, kubu siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah, atau harus memilih ke siapa. Setuju juga dari pendapat lo. Kita itu awalnya hidup dari siapa gitu? Apakah hidup dari si Marley-nya yang awalnya nggak salah? Kalau disuruh gua milih kubu mana, gua lebih milih jadi kubu Jaegeris sih. Kenapa tuh? Karena gue nggak suka juga kalau semua orang yang gue sayangin ya, orang-orang terdekat itu dimusuhin sama semua orang gitu, semua orang di dunia gitu. Lebih baik gue restart semua kehidupan yang ada di dunia kecuali yang kelompok gue gitu. Walaupun misalkan kelompok lo sebenarnya nggak senang apa yang lo lakukan. Iya. Kan Jaegeris dia melakukan itu kan, tapi teman-temannya juga pada nggak setuju. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi tidak menjamin kebahagiaan yang ingin lo capai. Ada yang harus dikorbankan lah, otomatis karena pemimpin di Jaegeris pun dia gitu. Jadi dia yang bisa bertindak, semua orang meskipun nggak suka ya, karena ini keputusan seorang pemimpin ya pasti ngikutin gitu. Jadi menurut gua ya restart semua kehidupan dengan merambling, tapi ya gue hidup gitu karena nggak bisa milih pak. Karena nggak bisa milih. Iya, gue pingin memunculkan kehidupan yang baru, menurut gue yang baik itu gini ya, gitu. Pengen sebisa mungkin happy ending setidaknya bagi kaum lu gitu ya gitu lah. Nah itu, nah kita udah panjang lebar nih ngobrol, ya kita ngobrol-ngobrol santai tentang pendapat-pendapat atau enggak khayalan-khayalan kita kalau kita ada di dunia AOT gitu kan. Tapi dari tadi kan kita ngebahas tentang AOT ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih untuk episode selanjutnya juga kita akan ngebahas tentang banyak anime juga ya. Banyak anime juga kayak teman-teman ada yang lihat Jujutsu Kaisen yang lagi
apa namanya? Lagi booming juga. Lagi booming juga gitu. Kita akan bahas juga gitu kan. Ya, atau ada Promise Neverland yang beda sama komiknya. Nah, itu juga, itu menarik juga gitu. Atau Tokyo Ghoul misalkan. Tokyo Ghoul boleh. Ada yang orang anim atau ada orang manga kan beda juga kan. Itu juga menarik, akan kita bahas selanjutnya gitu. Ya, komen aja di bawah mau yang mana dulu dibahas. Kalau nggak ada yang komen kita tentuin sendiri. Iya, Komen dan juga. satu lagi untuk formasi yang kayak kita bertiga ini, apakah kalian suka atau enggak? Ya, Kalian kalau komen nggak suka juga. 2 orang ini buang aja. Ya kayak gitu. Hey, Follow Anda saya di siapa? sini, follow. Terus komentar di bawah siapa yang harus dikeluarkan. Jangan gitu dong. Toro aja Toro. Hey, yang jahat ini ya. Paling segitu aja dari gua Toro. Dari lu doang. Dari kita Enggak, semua. Dari kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.